Tahu nggak sih sekarang lagi ramai yang namanya komunitas Galbay alias komunitas gagal bayar. Jadi ini adalah komunitas yang mengajak anggota-anggotanya untuk tidak membayar tagihan pinjol. Bentar-bentar, emangnya pinjol ini yayasan sosial? Kita diskusi. Gerakan gagal bayar di akun Facebook ini anggotanya sudah mencapai puluhan ribu. Nah, kalau kita lihat postingannya nih, isinya adalah ajakan untuk menghindari tagihan pinjaman online alias pinjol. Sesama anggota juga saling berbagi tips untuk menghindari pembayaran. Bahkan nih, ada juga ajakan-ajakan yang sampai mengarah ke tindak kriminal. Beberapa juga kelompok masyarakat ya, saya bilang kelompok penjahat yang juga mengajak masyarakat untuk bagaimana cara menjebol beberapa aplikasi dan selanjutnya tentunya mengajarkan bagaimana untuk tidak bayar. Faktanya, angka kredit macet pinjol di tanah air jumlahnya fantastis. Pada periode Desember 2024, nilai kredit macet pinjol menyentuh angka 2,01 triliun rupiah. Penggunanya didominasi individu usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 45-54 tahun sebesar 41,49%. Alias didominasi kaum Gen Z dan juga milenial. Apa ya yang jadi pemicunya? Kebutuhan ekonomi atau gaya hidup tinggi? Kebutuhannya bisa macam-macam, memang kebutuhan primer ataupun kebutuhan tersier. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk di usia muda memang masih banyak dipenuhi oleh kebutuhan yang sifatnya tersier. Mereka membeli gadget, membeli barang dan sebagainya. Mereka ketika tidak mampu ataupun tidak mempunyai uang yang cukup, mereka melakukan pembiayaan yang menurut mereka itu praktis. Ya, artinya adalah dari pinjaman daring. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat untuk usia-usia pekerja ini juga sangat dipengaruhi oleh dari sisi PHK dan memang kehilangan pendapatan yang cukup pasif akhir-akhir ini. Makin kesini makin gampang emang, gak perlu lagi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Cuma modal handphone dalam genggaman semua beres, mau beli ini, mau beli itu, bisa buy now, pay later. Tapi kalau nggak hati-hati bisa jadi bumerang, apalagi kalau sampai terprovokasi untuk tidak membayarkan tagihan. Tentunya yang namanya pinjaman ya wajib dibayar ya. Wajib dibayar karena secara undang-undang pun, secara peraturan pun, secara hukum pun wajib dibayar. Jadi tidak ada kata bahwa meminjam terus gratis ya. Ini kita bukan yayasan sosial, tetapi memang dari awal para peminjam ini sadar bahwa meminjam ini harus mengembalikan. Curiga ini skema scam ya, scam yang dia mempunyai berbagai data keuangan, data pendudukan yang bisa dimanfaatkan untuk meminjam dan melakukan pinjaman lagi untuk membayarnya. Jadi mereka gali lubang tutup lubang. Ibarat ungkapan jangan berenang kalau nggak mau basah. Jadi ya jangan ambil resiko kalau nggak mau terlibat pinjol. Nah, gimana menghindarinya? Yang pertama, pahami resikonya. Cek legalitas pinjol dengan menggunakan aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming indah. Misalnya, prosesnya mudah atau bunganya rendah. Dan hati-hati dengan data pribadi. Namanya aja pinjaman, ya mesti dikembalikan. Walaupun belum ada sanksi pidananya, tapi yang namanya utang gak akan pernah bikin hidup tenang. Mulai dari denda yang membengkak, ancaman debt collector, sampai penyebaran data pribadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik berhemat daripada terjerat. Lanjut diskusi di kolom komentar.